Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi dan kita akan kembali komentari video dari Tamparagi yang judul Iman Kristen Guncang Karena Ayat Al-Quran An-Nisa 171. Nabi Isa hanya utusan Allah. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Halo semua. Pada video ini, saya ingin memberikan jawaban untuk salah satu penonton kita yang berkata seperti ini. Saya Kristen bang, tapi masih ragu dengan Tuhan saya karena hanya satu ayat di Al-Quran. Ayatnya, QS An-Nisa 171. Nah, hal pertama yang perlu saya katakan adalah Kristen tidak butuh bantuan dari Al-Quran untuk membuktikan bahwa Kristen benar. Jadi Kristen tidak butuh bantuan dari Quran untuk membuktikan bahwa Kristen benar. Nah, berarti artinya Tamparagi nggak mau mengadakan komparasi, membandingkan. Ya, nah, di sini makanya fatalnya di sini guys, ya. Orang ini tidak mau membandingkan. Jadi gini ya, kita untuk menemukan kebenaran ya, untuk membuktikan yang kita yakini benar, kita harus melakukan perbandingan. Ya, saya kasih contoh. Misal Anda mau meyakini mobil Anda adalah, atau Anda ingin meyakini bahwa pasangan Anda adalah benar, gitu kan? Yang benar itu pasangan Anda, ya kan? Nah, misalnya pasangan Anda itu melakukan sesuatu ya, yang mana Anda anggap maksud itu Anda anggap itu benar gitu. Pasangan itu adalah yang benar. Dalam artian seperti itulah pasangan, ya kan? Misal pasangan Anda tuh misalnya gampangnya kayak perempuan itu ketika intinya dia tuh tidak pernah minta izin, tidak pernah minta izin sama Anda mau kemana-mana gitu kan. Nah, cuman hanya karena Anda tidak pernah ada bukti dia selingkuh misalnya, atau jalan sama cowok lain misalnya gitu kan. Nah, yang penting Anda belum ada bukti. Misal kita lagi nih, dia punya pasangan ya kan, entah istri lah anggap, atau pacar gitu kan, pacar lah anggap. Karena dia kan tidak mengharapkan pacaran. Kalau kita seorang muslim itu mengharapkan pacaran, jadi anggaplah pacar dia nih ya, kemana-mana itu misalnya tidak pernah izin sama dia, maksud itu tidak pernah konfirmasi dia kemana, pokoknya bebas sama dia Tamparagi ini kan. Jadi Tamparagi menganggap pacarnya benar. Kenapa? Hanya karena dia tidak pernah melihat pacarnya selingkuh. Atau berarti kalau tidak pernah melihat pacarnya selingkuh atau tidak pernah dengar pacarnya selingkuh, artinya pacarnya benar, gitu kan? Adalah pacar benar. Dan dan semua tindakan pacarnya itu yang tidak pernah memberitahu dia kemana dia pergi dan dibebaskannya itu benar. Nah, tapi ada di sisi lain ya, pacar orang lain nih ya. Misalnya istri saya misalnya, kalau saya nggak mau pacar guys ya, saya istri. Istri saya itu setiap kemana-mana itu selalu izin sama saya. Kok nggak di rumah saya guys ya, kemanapun itu, bahkan untuk ke jenguk rumah ke orang tuanya itu dia hubungi saya. Masa tuh minta izin. Kalau tidak saya izinkan dia tidak pergi ke sana gitu. Ini betul-betul tidak ada kemungkinan dia selingkuh. Kenapa? Karena dia di rumah terus guys ya. Karena dalam syariat ya, istri itu haruslah sering di rumah ya. Kecuali jadi minta izin keluar dari rumah tuh dia, untuk keluar rumah tuh izin suami. Kita ngomong tentang syariat Islam ya. Nah, kemana pun itu izin suami. Dan harusnya kalau syariat lagi dia harus didampingi oleh muhrimnya. Misalnya entah saya, entah anak laki-laki saya, entah siapapun itu, yang penting ada muhrimnya. Itu kalau ikut syariat. Nah, itu sehingga tidak ada kemungkinan dia untuk selingkuh ya. Jadi syariat Islam itu mencegah pasangan itu untuk selingkuh. Nah, lalu Tamparagi nggak mau membandingkan, dia merasa metodenya benar ya. Jadi dia tidak mau membandingkan dengan metode saya yang memakai syariat Islam misalnya. Nah, sehingga ya karena namanya pacarnya begitu kan, tentu ada kemungkinan untuk selingkuh karena tidak dipantau, tidak ada pengawasan gitu kan. Ibaratnya probabilitas selingkuhnya tuh pasti ada kemungkinannya dibandingkan saya yang ketat dalam menjaga istri saya. Jadi udahlah keluar rumah itu memakai menutup aurat, didampingi muhrim lagi,
lalu kemana-mana tuh ada izin saya, nggak ada kemungkinan dia selingkuh, nggak ada guys, ya kan? Bahkan kemungkinan kelece pun tidak ada, karena ada selalu murimnya ke sana kan, dan saya tahu mana dia pergi gitu, dan selalu kontak-kontakan gitu kan. Nah, jadi kalau dia jadi karena dia tidak pernah melihat ada sisi lain ya, yaitu saya yang menerapkan saya Islam seperti itu, dia tidak tahu kalau ada metode yang lebih baik, yang benar, karena dia itu kan bagi dia benar sebenarnya tidak gitu, karena tadi itu ya kan, kemungkinan untuk selingkuh itu lebih besar guys, kan dia diawasin gitu kan. Nah, kalau saya cuma untuk kemungkinan untuk selingkuh karena nggak ada peluang sama sekali, gimana coba keluar rumah nanti izin sama suami, keluar rumah itu dampingin oleh muhrim, oleh saksi, gimana dia mau selingkuh gitu. Nah, jadi seperti itu contohnya guys, salah satu contohnya ya. Jadi tapi kalau dia mau melakukan komparasi ya kan, nah, akan terlihat siapa yang benar gitu metodologinya dalam hal untuk mencegah perselingkuhan gitu kan. Nah, jadi guys, kita perlu sama juga bisa gini ya. Kalau Anda tahu ya bagaimana para apa namanya, yang Anda tahu misalnya ada mobil terbaik tahun ini atau motor terbaik tahun ini, atau misalnya apapun yang terbaik tahun ini. Nah, itu kan metodologinya Anda tahu gimana, yaitu komparasi, membandingkan. Misalnya mobil terbaik tahun ini. Nah, itu kalau tanpa ragu dia tidak mau melakukan komparasi. Jadi dia langsung milih mobil, misalnya mobil Terios misalnya, dari Terios gitu kan. Nah, pokoknya Terios ini bagus gitu kan. Jadi untuk mengatakan Terios mobil terbaik tahun ini, saya nggak perlu untuk nggak perlu bantuan dari Avanza, dari apa namanya R3. Maksudnya itu bantuan untuk apa? Untuk membandingkan yang nggak perlu. Yang penting ini mobil terbaik tahun ini. Bisa nggak dipakai metode itu? Nggak bisa. Nah, orang-orang yang juri ini harus butuh bantuan dari semua mobil, ya kan? Jadi semua mobil itu ya Avanza, ya Innova, Terios, ya R3, Wuling misalnya, itu dikumpulkan lalu dicatat masing-masing, teliti, dikaji apa kelebihan dan kekurangannya masing-masing, lalu dikomparasi. Lalu bisa akhirnya setelah menemukan banyak pros dan cons-nya alias plus minusnya, itu baru ditentukanlah mana mobil terbaik. Nah, beserta dari tingkatannya. Jadi dari mobil terbaik hingga mobil terjelek guys. Nah, itu baru metodologi yang benar. Nah, tanpa lagi makanya kenapa dia terus sesat ya. Karena dia tidak mau melakukan komparasi gitu. Nah, ketika ini mungkin dia nanti akan menjelaskan tentang ini ya, tapi karena dia tidak mengkaji dalam ya, dia hanya sembarangan saja guys. Nah, jadi misalnya gini ya, kayak gini ya misalnya kan orang-orang itu kan misalnya milih mobil terbaik kan dari awal. Jadi dari awal tuh sudah untuk demi milih mobil terbaik itu sudah diambil semuanya, Wuling, Avanza misalnya kan, R3, Terios, sudah diambil dari awalnya. Dia ini memang untuk mencari yang terbaik. Ya, ini itu memang mencari yang terbaik di pikiran netral. Nggak ada satupun dari mobil ini yang akan dilebih-lebihkan. Pokoknya dicatat betul-betul apa kelebihan dan kekurangannya. Nggak ada satupun mobil pun yang ditinggalkan. Lalu digodok di secara fair gitu kan, diadu komparasi secara fair. Akhirnya mereka dengan suara bulat mengatakan ini mobil terbaik. Nah, pertama lagi itu metodenya. Jadi gini ya. Di metodologi adalah pertama tadi kan dia memilih mobil. Ini analogi guys ya, benar paham ya. Dia milih mobil tadi misalnya kayak ada Terios diambilnya gitu kan, mengatakan ini mobil terbaik, saya nggak perlu mobil lainnya untuk mengatakan ini mobil terbaik. Nah, ini kan logika kacau. Nah, lalu tiba-tiba ada yang mengatakan kan, saya dikatakan, saya disampaikan oleh marketing lain, oleh juri lain bahwa mobil Avanza lebih baik. Lalu dia katakan, oh enggak saya butuh bantuan Avanza. Tapi oke lah, karena kamu maksa ya, karena demi kamu ya, untuk meyakinkan kamu bahwa mobil ini, Terios ini adalah mobil yang terbaik ya kan, yang paling benar ya. Oke lah, saya akan ambil Avanza itu untuk dibahas. Nah, jadi dia tidak mengkomparasi sekali lagi, hanya mengambil Avanza untuk dibahas. Paham ya logika berpikirnya? Nah, jadi karena dia tidak pernah mengkaji dalam ya. Ingat, dia tentu ketika belajar Alkitab itu mungkin dia masuk sekolah teologi, memang berkutat dengan Alkitab tiap hari gitu kan. Memang dia ada dengan khotbah pendeta, ibaratnya dia sudah berkutat dengan ayat ini tentu sekian lama. Nah,
Jadi dia tentu dalam hal pembahasan ayat Quran ini tentu dia karena kepentingan itu ya sesaat gitu kan. Karena dia nggak mau kan, katanya kan nggak mau melihat Quran gitu kan. Karena yang penting ini benar gitu kan. Sama kayak orang tadi yang nggak pernah mengkaji Avanza sebelumnya, ya kan. Dia hanya demi kepentingan sesaat aja. Oke lah, kau ambillah biar orang yang percaya, ambillah Avanza. Nah, tanpa pengkajian mendalam, ya kan. Lalu dia dan memang niatnya memang busuk gitu agar gimana supaya pembenaran. Jadi pokoknya mindsetnya adalah pokoknya mobil teroris ini harus benar, Avanza harus salah. Makanya seharusnya ketika dia fair melihat apa kelebihan dan kekurangan Avanza dan fair melihat apa kelebihan dan kekurangan Desiderius, sama kayak dia fair melihat kelebihan dan kekurangan Quran dan kelebihan dan kekurangan Alkitab, dia tidak melakukan itu. Ya, karena demi pembenaran, karena mindset sudah salah di awal. Karena dia saya nggak butuh Quran kan untuk membuktikan kebenaran Alkitab. Itu mindset sudah salah. Sama kayak saya nggak butuh mobil lain untuk membuktikan mau bawa Terios yang paling benar, yang paling terbaik. Nah itu dari dengan mindset seperti itu yang memang mencari pembenaran bukan kebenaran, akhirnya dia mengambil Avanza tadi, ya, atau mengambil Elisa tadi yang sebenarnya dia tidak pernah mengkaji secara mendalam, lalu dia baca, lalu dia mencari apa yang bisa diserang ini kan. Jadi itu udah dari mindsetnya, jadi awalnya udah salah mindsetnya sehingga karena niatnya mencari pembenaran bukan kebenaran, akhirnya dia tuh hanya mencari apa yang bisa diserang di Anissa ini, sama kayak apa yang bisa diserang di mobil Avanza misalnya. Jadi itulah kenapa dia alasannya dia selalu dalam kesesatan yang nyata seperti ini guys. Jadi ada sekarang tahu kuncinya ya. Orang kalau kayak saya ketika saya mengkaji Alkitab ya, itu saya tidak mencari kekurangan Alkitab, tidak. Kalau saya niatnya betul-betul ya, karena saya bukan misalnya demi kepentingan untuk membenarkan agama saya, lalu saya tiba-tiba ngambil. Enggak, saya sudah mulai mempelajari kitab sudah lama. Ya, saya sudah belajar Alkitab itu sejak tahun berapa ya? Udah mungkin belasan tahun lalu gitu. Saya ikut debat di Facebook segala macam. Saya baca, bahkan saya baca satu perikop. Saya pengen pahami apa sih yang Yesus sampaikan. Misalnya Yesus menyampaikan bahwa dia tuh sebenarnya datang bukan untuk menyediakan hukum Taurat dan kitab Nabi. Itu saya pahami kata-kata dengan detail. Apa sih maksud beliau ini ngomong seperti ini mengenai hukum hukum cerai kan? Jadi apa sih maksud Yesus ketika berkata begini ya? Yesus kan ngomong gini ya waktu itu ya. Jikalau kalian menceraikan istri kalian itu bukan karena ia berzina, maka kalian sama dengan membuat dia berzina. Nah, itu saya pahami betul-betul. Apa sih yang Yesus apa yang pengen sampaikan gitu kan? Nah itu dengan hati yang netral, karena saya pengen cari kebenaran, bukan mencari kesalahan dari kata-kata Yesus, enggak. Untuk saya pahami apa sih maksudnya ini. Akhirnya saya pahami kan bahwa kalau dia berkata janganlah jikalau kalian menceraikan istri kalian bukan karena ia berzina, itu sama dengan kalian membuat dia berzina. Artinya berarti kalau begitu, kalau kita tidak menceraikan istri kita, kalau dia tuh bukan karena kalau dia tuh kalau kita menceraikan istri kita kalau dia berzina, artinya itu sudah seharusnya gitu kan, paham nggak? Jadi artinya berarti kan nggak boleh menceraikan istri kalau dia tidak berzina, karena kalau kita paksakan menceraikan artinya kita sama dengan membuat dia berzina, gitu, paham ya? Nah, tapi kalau begitu kan kalau kita menceraikan istri karena dia berzina, artinya kita tidak membuat dia berzina karena dia memang berzina gitu kan. Nah, berarti boleh guys gitu. Karena kan kalau kita membuat istri kita berzina padahal dia tidak berzina, itu berarti nggak boleh. Tapi kalau memang dia berzina, kita ceraikan boleh karena memang dia berzina gitu loh. Nah, di situ yang saya pahami dia kata Yesus. Jadi itu dalam rangka mencari kebenaran, bukan mencari kebenaran. Jadi saya itu tidak kita tuh tidak mencari-cari kesalahan dari apa yang Yesus ucapkan atau apa yang kita ucapkan. Enggak, saya berusaha mencari makna apa yang sebenarnya beliau sampaikan gitu. Ya, kayak jangan kalian menyangka aku datang untuk mendirikan hukum Taurat dan kitab Nabi. Oh, berarti Yesus ini mengatakan menyuruh kita jangan menyangka bahwa dia datang tuh untuk mendirikan hukum Taurat dan kitab Nabi. Jadi saya garis besar tuh. Saya bold tebal kata jangan menyangka. Artinya kita tuh nggak boleh menyangka. Jadi kita tuh harus yakin bahwa Yesus itu datang bukan untuk menyediakan hukum Taurat dan kitab Nabi. Nah, itu saya pahami itu kata-kata Yesus itu kan, untuk mencari kebenaran. Jadi saya tidak berusaha mencari kesalahan beliau, enggak.
atau kesadaran dalam kita enggak. Tapi betul-betul apa sih yang sebenarnya Yesus sedang ajarkan gitu kan. Nah, maka saya ulang-ulang perkataannya. Oh, berarti janganlah menyangka. Berarti dia nih, kalau kita belum menyangka, berarti dia tuh datang tuh memang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, lalu ada kalimat berikutnya itu melainkan menggenapinya. Nah, melainkan menggenapinya. Saya buka kamus, apa sih arti kata menggenapi? Oh, ternyata menggenapi artinya adalah menambah sehingga lengkap. Oh, cocok ini. Jadi menambah sehingga lengkap itu sama dengan tidak meniadakan, sama. Jadi menambah sehingga lengkap itu sama dengan bukan meniadakan. Jadi kalau Anda mau menambah sesuatu sehingga lengkap, berarti Anda tidak meniadakan yang sebelumnya kan? Karena kalau Anda tiadakan yang sebelumnya, artinya Anda tidak menambah sehingga lengkap, tapi mengganti, merubah. Nah, di situ jadi itu adalah hasil mengulang-ulang apa yang Yesus ucapkan untuk mencari kebenaran. Apa sih yang sedang beliau coba sampaikan? Sehingga saya tidak kecele kayak mereka. Mereka ini kan nggak ngerti arti kata menggenapi. Ini kan mereka berdalil bahwa kematian Yesus di tiang salib itu adalah untuk menggenapi hukum Taurat dan kitab Nabi, alias hukum Taurat itu adalah ditiadakan, nggak berlaku, diganti perjanjian baru. Padahal Yesus jelas mengatakan, janganlah kalian menyangka aku datang untuk meniadakan. Tapi mereka sering sadar malah menyangka bahwa Yesus datang untuk meniadakan itu, hukum Taurat itu, dan mengganti dengan perjanjian baru. Nah, di situ guys. Jadi makanya kalau mereka ini mau ya mencari kebenaran itu adalah bukan cari kesalahan, buat mencari kesalahan yang sebenarnya tidak pernah ada. Tapi jujurlah, ya, pahami teks itu apa yang sedang disampaikan oleh teks itu, ya kan? Nah, jadi di situ poinnya, guys. Jadi orang-orang ini terbukti hanya mencari pembenaran, bukan kebenaran. Karena orang yang mencari kebenaran itu adalah seperti saya ya, atau para mualaf, mereka betul-betul mengkaji apa sih yang sedang di ayat ini maksudnya gitu kan. Bukan apa sih yang salah dari ayat ini gitu kan. Apa sih yang bisa diserang dari ayat ini gitu. Nah, enggak seperti itu gitu. Kayak dia ini kan berusaha mencari cara untuk menyerang ayat An-Nisa 171. Nah, kita akan buktikan di video ini guys ya, bahwa dia memang mencari pembenaran, bukan kebenaran. Islam salah tidak membuat Kristen benar. Tetapi, karena ada pertanyaan, dan ayat ini sering digunakan untuk mempersalahkan iman Kristen, jadi saya terpaksa menggunakan ayat ini. Oke. Ingat, kata kuncilah terpaksa. Orang belajar itu tidak pernah karena terpaksa. Orang belajar itu memang niat. Nah, makanya ketika saya dulu ya, saya tuh belajar Alkitab ya, mengkomparasi dengan Quran itu bukan karena terpaksa. Memang giroh guys, keinginan. Karena waktu itu saya pernah cerita ya, waktu itu saya mimpi. Intinya adalah saya mimpi 7 hari betul-betul kiamat. Karena waktu itu saya nggak tahu kenapa alam bawah sadar saya meyakini bahwa saya ini beragama itu ikut-ikutan orang tua, ikut-ikutan nenek moyang. Karena saya tidak pernah mengkaji agama lain. Saya taunya hanya Islam saja. Nah, sampai titik saya tuh ketika hari ke-7 itu ya, saya keringat dingin guys. Nggak tahu kenapa, tiba-tiba ada pertanyaan muncul tiba-tiba. Apa itu? Yaitu jangan-jangan Yesus Tuhan. Ya kan? Nah, tapi alih-alih ibadahnya ini itu pertanyaan guys, bukan berarti saya meyakini Yesus Tuhan atau Yesus ngasih mungkin orang berpendapat kan, oh ya berarti Yesus tuh sedang ngasih petanda kepada kamu untuk kamu tuh menuhankan dia. Enggak. Itu pertanyaan muncul kenapa? Karena saya tidak pernah mengkaji Tuhan-Tuhan lain. Benar nggak ini ada Tuhannya ini? Saya tahunya hanya Tuhan itu Allah guys. Di waktu itu saya ada teman Kristiani, saya ada teman Kristiani. Cuman saya karena tidak terlalu tidak pernah ngomong agama sama teman-teman Kristen saya, ya kan? Nah, itu jadi saya nggak tahu kalau mereka tuh punya Tuhan namanya Yesus. Nggak tahu saya cuma tahu mereka agama Kristen itu saja. Nah, saya nggak tahu ternyata mereka menuhankan Tuhan yang namanya Yesus. Ya kan, nah, dan makanya setelah itu saya jadi mimpi saya pertanyaan saya itu adalah muncul setelah berapa hari atau berapa saat saya tahu kalau mereka Tuhannya Yesus. Setelah bincang-bincang itu kan, nggak sengaja mereka tak ngomong apa itu akhirnya ternyata mereka Tuhannya bukan Allah tapi Yesus gitu. Nah, di situ saya tahu, dan disitulah makanya saya timbul pertanyaan. Nah, di situ saya langsung semangat guys ya. Ini karena saya takut waktu itu, betul-betul saya dalam kondisi takut ya, karena saya berpikiran logis saja sih. Kalau saya sempat menyembah Tuhan yang salah, konsekuensi neraka. Itu saya nggak mau terjadi. Akhirnya saya punya giro untuk mengkaji. Saya harus mengkaji nih.
jangan-jangan agama saya salah dan agama itu benar, ya kan? Nah, kalau memang agama saya benar, alhamdulillah. Kalau agama saya salah kan, berarti saya nggak ada sia-sianya mengkomparasi, mengkaji. Akhirnya saya memutuskan untuk mulai dengan masuk grup debat, ya. Karena tahu di Facebook tuh ada grup debat ya. Ini sedikit cerita guys ya. Banyak tuh ada debat Islam Kristen. Karena memang yang agama yang bersinggungan itu kan hanya Islam dan Kristen. Yang lain itu kan jauh lah guys, persinggungannya. Ketika kan kita ada persamaannya. Misalnya sama-sama meyakini Taurat, Zabur, Injil, sama-sama meyakini Yesus. Nah, tapi kan yang lain tidak gitu kan. Nah, jadi banyak persamaan antara Islam dan Kristen sehingga akan sangat ini ya penting untuk dibandingkan gitu kan. Nah, saya masuk grup debat banyak ya, ada debat Islam Kristen, ada dialog Pondokane Edi Perino Mualaf dan segala macam itu kan. Saya ikuti orang debat di situ kan, di Facebook itu ada orang debat, saya ikuti terus kan, saya pelajari. Nah, ini guys, ini penting sekali untuk anda ketahui ya. Jadi kalau dalam perdebatan itu ya, kita kan sering mendapatkan pertanyaan dari pihak sebelah, ya intinya adalah kalau misalnya saya dari pihak Islam nih, tapi pihak sebelah akan menanyakan misalnya apa ini, kenapa begini, kenapa Quran ngomong begini, ini ayat apa maksudnya gitu kan. Nah, dia bahkan mereka memfitnah misalnya ayat ini begini. Nah, itu akhirnya saya karena kepentingan untuk menjawab, jadi saya tuh harus tahu ini apa sih sebenarnya. Makanya saya itu banyak belajar situ. Bahkan saya rela sampai betul-betul misalnya ada pembahasan tentang ayat Quran, ya, mereka menuduh macam-macam. Itu saya sampai buka ayat Qurannya dan saya baca pelan-pelan, ulang-ulang. Apa sih maksud ayat ini gitu kan? Nah, juga seperti itu sebaliknya. Saya baca ayat kitab pelan-pelan gitu kan. Misalnya kayak bisa penjabaran Yesus. Apa sih yang terjadi? Atau misalnya kayak hukum cerai. Apa sih yang sebenarnya berlaku? Boleh cerai apa tidak? Itu saya pelajari. Apa sih yang Yesus ngomong tentang cerai? Nah, jadi betul-betul kita tuh belajar di situ guys. Ya itu saya lakukan bertahun-tahun. Bahkan saya saking seriusnya guys, saya pernah waktu itu lagi semangatnya tuh ya. Ini bukan terpaksa kita lagi. Jadi belajarnya tuh betul-betul niat, pengen bandingkan dengan benar, mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Sehingga saya tuh semangat, sehingga memang niatnya pengen tahu, pengen belajar, pengen cari kebenaran, bukan mencari pembenaran gitu kan. Karena kalau pembenaran berarti terpaksa, Anda melakukannya setengah hati karena terpaksa gitu kan. Akhirnya Anda tidak mengkaji secara fair, mencari secara utuh, hanya untuk lebih kepentingan pembenaran Anda saja gitu kan. Nah, jadi itulah bedanya saya dengan tanpa lagi. Sehingga saya betul-betul paham. Jadi sama kayak tadi membandingkan mobil terbaik, itu memang dari awal memang niatnya memang ingin membandingkan mobil terbaik. Sehingga semua mobil dipelajari, dikaji apa kurang minusnya. Jadi nggak kita tambah lagi yang demi kepentingan pembenarannya. Ya udah deh, kalau kalian mengakui, kalau ada yang mengakui mobil Terios yang terbaik, padahal dia tidak pernah membandingkan dengan mobil lainnya, akhirnya dia ambil mobil yang dikatakan orang itu mungkin mobil terbaik, lalu dia dengan terpaksa mengulasnya guys. Ingat ya, mengulasnya bukan mengkajinya. Ya dengan terpaksa tentu nggak mungkin ya luangkan waktu banyak itu kan. Nah, jadi mungkin yang ogah-ogahan, adalah ngasal aja kan. Yang penting aku harus cari cara gimana supaya aku bisa serang ini ayat dengan mencari kelemahannya guys. Nah, di situ poinnya ya. Kita langsung mulai aja ya. Orang-orang kayak gini akan selalu dalam kesesatan karena metodologinya sudah salah. Metodologi adalah mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Makanya dia melakukan dengan terpaksa, nggak seperti kita ya. Memang niatnya memang tuh belajar dan membandingkan, komparasi guys. Nah, untuk menemukan mana yang benar gitu kan. Yuk, kita baca dulu Al-Quran Surah 4, ayat 171. Wahai ahlul kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam kurung menjalankan agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah, kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih, Isa putra Maryam, hanyalah utusan Allah, dan dalam kurung, makhluk yang diciptakan dengan kalimatnya, yang dia sampaikan kepada Maryam, dan dalam kurung, dengan tiupan, roh darinya. Maka, berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan, dalam kurung Tuhan itu 3. Berhentilah dalam kurung dari ucapan itu. Dalam kurung itu, lebih baik bagimu.
Sesungguhnya hanya Allah lah Tuhan yang Maha Esa. Maha suci Dia, dari dalam kurung anggapan, mempunyai anak. Miliknya lah apa yang ada di langit, dan apa yang ada di bumi. Cukuplah Allah sebagai pelindung. Nah, hal pertama yang perlu teman-teman lihat di situ, adalah kata-kata yang ada di dalam tanda kurung. Apa maksudnya kata-kata yang ada di dalam tanda kurung itu? Kata-kata yang ada di dalam tanda kurung itu, adalah kata-kata tambahan, yang diselipkan oleh penerjemah, yang sebenarnya tidak ada di dalam bahasa aslinya. Kenapa ada kata-kata yang ada di dalam tanda kurung itu? Bagi saya, terjemahan Al-Quran perlu ditambahkan kata-kata di dalam tanda kurung itu, karena Al-Quran bukan wahyu dari Tuhan, dan Al-Quran tidak sempurna. Nah, ini yang nggak paham kan? Jadi guys ya, sebenarnya bisa saja Quran itu disampaikan dalam kurung, bisa saja. Makanya Anda baca ya, Anda masuk ke laman kemenak.go.id, Anda akan baca para pakar itu kenapa menambahkan tanda dalam kurung. Adalah untuk memudahkan semua pembaca terjemahan Quran agar mengerti apa yang terjemahannya. Untuk kepentingan memudahkan mengerti. Karena yang baca Quran itu kan bukan hanya orang dewasa, ya. Karena Anda tahu ya, bahasa Quran itu bahasa tinggi, ya. Kayak Anda tahu kayak bahasa perkuliahan itu kan anak kecil nggak paham. Makanya perlu dibantu dalam kurung, ya kan? Bahasa-bahasa tinggi itu gitu kan. Nah, agar memudahkan siapa saja dari semua kalangan. Karena ada bahasa-bahasa itu ya, apalagi ini bahasa Arab yang literatur tinggi. Itu tuh yang memang nggak bisa dipahami oleh sembarang orang. Berarti bukan apa ya? Kayak misalnya gini ya, anak kecil itu misalnya gini, kita ngomong misalnya tentang apa ya misalnya ngomong tentang apa ya gampang ya yang tidak dimengerti oleh semua orang. Misalnya kayak kata-kata Rocky Gerung misalnya. Rocky Gerung sih ngomong misalnya kan apa ya jadi badut itu perlu untuk ditertawakan. Nah, saya lupa kurang lebih kata-kata persisnya. Dan itu perlu untuk itu kan kata-kata itu kan nggak untuk semua kalangan. Jadi kata dia kan saya lupa ingat guys. Jadi intinya adalah kata-kata yang nggak semua orang tuh bisa memahami. Jadi kalau orang-orang yang selepel dengan Rocky Gerung yang punya kaset yang pasti paham apa yang maksudnya Rocky Gerung atau misalnya gini ya contohnya misalnya ada kitab suci itu adalah fiksi, ada kitab suci. Nah ini orang nggak paham makanya kemarin kan banyak yang menyerang Rocky Gerung. Rocky Gerung menista agama, kok dikatakan kitab suci adalah fiksi. Nah itu perlu ditambahkan dalam kurung. Karena nggak semua orang mengerti apa yang Rocky masukkan dengan kitab suci itu adalah fiksi. Fiksi itu kan orang nggak semua paham. Ini orang-orang yang paham mengatakan, Rocky Gerung nista agama, berarti mereka menyamakan dengan fiksi dengan fiktif. Paham nggak? Mereka menyamakan fiksi dengan fiktif. Padahal itu dua hal yang berbeda. Ya. Fiktif artinya adalah sesuatu yang tidak ada. Alias itu adalah kisah-kisahnya itu adalah dongeng. Sesuatu yang tidak pernah terjadi. Itu fiktif. Tapi fiksi itu adalah sesuatu yang contoh kayak kisah-kisah misalnya tentang keterangan tentang surga dan neraka. Itu fiksi. Ya. Fiksi dalam artian masih bayangan, fiksi, ya. Bayangan penulis atau bayangan pembaca bayangkan hanya bisa membayangkan surga dan neraka tanpa bisa menyentuhnya atau memasukinya, melihatnya. Kenapa? Karena belum waktunya. Makanya fiksi. Jadi sesuatu yang makanya fiksi itu adalah sesuatu yang karena belum pernah dilihat ya. Bagi orang beriman itu pasti benar. Bagi orang nggak beriman ya belum tentu benar atau mereka katakan tidak benar. Nah, makanya itu namanya fiksi. Jadi karena belum ini adalah akan menjadi nggak fiksi lagi ketika sudah betul-betul dilihat dan dirasakan. Nah, jadi makanya kayak neraka surga itu fiksi, bukan fiktif ya. Fiktif tidak ada. Fiksi adalah sesuatu yang bagi orang beriman ada, tapi bagi orang nggak beriman nggak ada, ya kan? Dan itu belum bisa dirasakan atau dimasuki, hanya bisa dibayangkan. Nah, itu fiksi. Nah,
Makanya ya untuk kayak kata-kata begini itu perlu dikasih dalam kurung. Fiksi, dalam kurung bukan fiktif. Oh ya, kalau perlu pakai bahasa gaul deh. Bukan fiktif loh ya gitu. Karena ada orang-orang yang kayak gitu yang langsung menuduh topologi apa Rocky ini menista agama. Padahal dia ngomong fiksi itu maksudnya adalah itu tadi fiksi itu gitu loh. Adalah bukan fiktif. Gitu ya. Jadi Anda harus paham itu. Nah, sama kayak Quran tadi. Misal contoh saya kasih contoh lain ya, misal gini ya. Misalnya saya ingin membahas suatu kota, ya. Tapi saya ingin penonton itu adalah mencari tahu sendiri, yang mendengar kata-kata saya ini ingin mencari apa harus mencari tahu sendiri itu kota apa yang saya sebutkan, ya. Nah, tapi oleh orang yang pengen nulis, misalnya orang ada misalnya penulis yang menggunakan saya sebagai bahannya misalnya kan, misalnya dia pengen kayak berita misalnya ada berita yang menuliskan tentang apa yang saya sampaikan. Jadi misalnya kan pada kesempatan misalnya pada kesempatan itu misalnya Profesor Bobby Herian, misalnya Profesor itu kan, Profesor Bobby Herian menyampaikan sesuatu ya tentang suatu kota. Nah, lalu dia menyampaikan kalimat saya. Misalnya saya ngomong ini nih, ya, saya tinggal di sebuah kota yang mana itu kota terkenal dengan apa misalnya yang kita ambil yang terkenal dengan apa lah ya, kota yang paling ini, yang kota yang terkenal dengan apa ya gampang ya, kota yang terkenal dengan kayak daerah saya lah gampang ya, yang ada di sini kan, kota yang terkenal dengan sungainya yang paling dalam di Indonesia, ya kan? Sungainya paling dalam di Indonesia. Lalu ibaratnya saya menggunakan tanpa menyebut nama kotanya, ya kan? Nah, ini kota itu saya nyebut sebagai kota. Nah, saya sambung lagi, kota itu ya, kota itu sekarang sudah apa ya ibaratnya, ya pokoknya saya sebutkan kota tapi tidak namanya gitu kan. Nah, ini orang-orang bertanya-tanya ini kota apa gitu kan. Nah, karena nggak semua orang tahu, misalkan kan di kota itu ada tempat hiburan yang namanya Taman Putri Kacamaya. Nah, ini ada yang tahu kota ini pasti langsung terbayang nih, oh kota itu dimaksud si Bobby rupanya kan. Nah, lalu kota ini punya jembatan 3. Jadi ada jembatan Arengka 1, jembatan Arengka 2, sama jembatan apa sih namanya? Pelita Pantai. Dia ada 3 jembatan di kota ini. Jembatan yang terkenal, yang menghubungkan bagian satu kota ini dengan kota lainnya, dan itulah menghubungkan juga untuk menghubungkan 2 daerah yang dipisahkan oleh sungai terdalam yang ada di Indonesia. Nah, orang-orang yang paham kota itu. Nah, tapi kan semua orang tahu itu kota apa, dan saya tidak sebutkan sampai akhir itu kota apa. Nah, media yang pengen menuliskan itu, mereka kan menuliskan dalam kurung kota dalam kurung Pekanbaru. Nah, jadi orang kan, kota Pekanbaru ini orang tuh karena nggak semua orang tahu itu kota Pekanbaru, guys. Jadi hal itu tuh ada kepentingan untuk jadi tanda kurung tuh hanya membantu ya, hanya membantu. Karena nggak semua orang tuh punya level pemahaman yang sama, gitu guys. Ya, jadi para penulis para penerjemah Quran itu ingin membantu pembacanya sehingga dari semua kalangan tuh bisa mengerti. Ibaratnya berusaha untuk disuapkan, paham ya? Berusaha untuk disuapkan. Jadi detail. Misalnya kayak contoh ya, misalnya kita kasih contoh ini misalnya kan nih. Wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam agamamu. Nah, orang tentu yang nggak paham kan berlebih-lebihan dalam agamamu, maksudnya apa ya? Apa yang berlebihan dalam agama itu apa? Nanti dikiranya berlebihan dalam agama misalnya saya misalnya saya berlebihan dalam agama, misalnya saya
ya misalnya saya itu apa ya, lebih dari agama, misalnya saya memasang apa ya maksudnya, memasang ayat apa ya, maksudnya tuh kayak dalil Quran di seluruh kamar saya. Misalnya saya pengen ya agar saya tuh kayak ada tau lah, orang-orang tuh kan kadang-kadang suka menuliskan kata-kata mutiara entah di dinding rumahnya, entah di kulkas kan. Misalnya kan hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Nah kalau saya misalnya kan apa hal baik saya sampaikan, saya gantilah itu kan kata-kata mutiara itu dengan Quran. Karena kan itu kan apa syariat, sehingga saya tuh bisa mengikutinya dibandingkan cuman kata-kata mutiara hari ini harus lebih baik pada hari besok dan hari esok harus lebih baik daripada ini. Baguslah saya saya tempel-tempel Al-Quran. Nah terus saya berpikir selama melihat ayat ini kan, janganlah kamu berlebihan dalam agamamu. Jangan-jangan ini berarti saya nggak boleh lebih-lebihan nih, apa sampai segininya, karena biasanya kan orang nggak melakukan itu. Ini term berlebihannya adalah melakukan sesuatu yang orang lain tidak lakukan, itu lebihan. Nah jadi saya tidak jadi makanya dikasih kata menjalankan, untuk memudahkan orang untuk mengerti. Nah setelah saya tahu ada penjelasan dari apa namanya para pakar penerjemah, oh ternyata menjalankan agama, oh berarti ini boleh, berarti boleh. Kalau cuma sekedar ini boleh, karena kan ini kan bukan dalam hal menjalankan agama. Menjalankan agama tuh kayak kita tuh berlebihan dan sampai melanggar syariat. Misalnya sholat 5 waktu wajib kita tambah jadi 6 waktu. Nah itu kan biasanya kita tuh melakukan sesuatu tuh yang berlebih dari syariat, ya. Misalnya kalau sholat 5 waktu ya 5 waktu, jangan 6 waktu. Kalau habis zuhur, subuh, zuhur, asar, maghrib saya sudah, jangan lagi ada sholat tengah malam. Dalam artian yang wajib, kalau tahajud memang sunnah gitu kan. Nah, maksudnya adalah menambah sholat jadi 6 waktu gitu. Habis sholat isya, sholat firsa misalnya gitu kan, atau sholat apa gitu. Jadi atau misalnya kayak puasa itu kan disyariatkan sebelum sebelum azan sama sesudah dan sesudah azan maghrib, sebelum azan maghrib dan intinya adalah pas sebelum azan subuh dan sebelum azan maghrib. Nah lalu kita berlebihan ya, lalu kita tuh puasanya mulai dari jam 3 subuh jauh dari azan, lalu selesainya ini kalau ngomong di Indonesia ya, habisnya selesainya habis isya puasanya, itu kan berlebihan. Nah itu nggak boleh. Oh berarti ngerti saya, menjalankan agama. Bukan kalau yang tadi kan cuma tempel-tempel itu di dinding nggak masalah, itu kan bukan dalam poin menjalankan agama gitu. Tapi karena intinya adalah suatu yang diterapkan gitu kan tidak ada ketetapan nih. Kamu hanya boleh Quran itu hanya boleh di teks Quran aja, nggak boleh di tempel dinding kan, nggak ada gitu. Nah jadi akhirnya orang tahu, oh ternyata ini maksudnya adalah agamamu adalah menjalankan agamamu. Jadi untuk memudahkan orang guys, jadi orangnya nggak bingung lagi gitu kan. Nah, jadi itu sesuai dengan teks aslinya, karena perlu intinya adalah nggak ada salah dengan hal ini gitu kan. Jadi sama kayak kota tadi, jadi orang perlu tahu itu kota apa. Nah, misalnya adalah jangan misalnya ada kata-kata misalnya jangan berlebihan dalam hidupmu misalnya. Nah, orang bingung, jangan berlebihan dalam hidupmu. Padahal itu kan kata-kata biasa. Ya kan orang sering ngomong disingkat aja, jangan berlebihan dalam hidupmu. Nah ada orang tuh yang nggak ngerti apa sih yang berlebihan dalam hidup. Nyata dalam menjalani hidup. Artinya bagaimana kita menjalani hidup. Bukan berlebihan dalam hidup artinya kita tuh hidup kita tuh berlebihan, maksudnya dalam hidup itu maksudnya ya kita berlebihan dalam hidup. Misalnya kita tuh hidup kaya misalnya gitu kan. Nah jadi bukan termin dalam hasilnya apakah kaya, berarti nggak boleh kaya nih, berarti kalau jangan berlebihan dalam hidup berarti kan orang ngiranya kan jangan berlebihan dalam hidup berarti nggak boleh kaya, karena kaya itu lebih, sedang ada miskin kurang, sedang itu sedang, kaya itu lebih. Nah, apalagi yang lebih dalam hidup ya, kaya, pintar, jabatan tinggi. Oh berarti kalau nggak boleh berlebihan dalam hidup berarti nggak boleh pintar dong, nggak boleh hidup pintar, nggak boleh hidup kaya, nggak boleh hidup punya jabatan. Padahal bukan itu maksudnya, tapi menjalankan hidup. Oh berarti bukan
bukan kaya atau pintar, tapi bagaimana kita menjalani hidup. Artinya kita tuh proses menjadi pintar harus dengan cara yang tidak melanggar. Misalnya ada belajarnya jangan sampai sakit, atau belajarnya jangan mencontek ya. Jadi guys, kata kurung itu adalah untuk maksudnya begitu. Jadi ketika orang menyampaikan bahwa jangan berlebihan dalam hidup tuh maksudnya adalah menjalani hidup gitu. Cuman orang kan nggak ngerti bahwa hidup itu maksudnya menjalani hidup, sehingga mereka nanti mengatakan oh jangan pintar, jangan kaya. Jadi hal seperti itu guys gitu loh. Jadi nggak semua orang paham makna kalimat. Nah, karena gini, ada kalimat-kalimat itu yang orang tertentu itu butuh disuapkan. Nah, ya, jadi ada orang itu yang memang bahasa itu sebenarnya gampang dimengerti, tapi karena kekurangan literasi ya, kekurangan ibaratnya gitu kan. Nah, ini orang ini nggak semua orang itu sama. Makanya terjemahan ini hanya membantu agar orang-orang yang beda-beda itu agar semuanya paham gitu guys. Ya kan? Jadi ya kita itulah, jangan berlebihan dalam hidup, ya kan? Nah, lalu orang yang mendengar kalimat saya tiba-tiba itu tadi, oh berarti kalau gitu, lalu dia dari kaya dia ubah supaya nggak kaya, dia pintar dia menjadi biasa saja. Langsung saya tanya, kamu kok begini? Dulu kamu pintar dan kaya, sekarang kamu kok biasa? Kan kamu bilang Bob, jangan berlebihan dalam hidup. Maksudnya bukan itu, menjalankan hidup bro, ya. Nanti orang lain udah tahu, iya betul tuh kata si Bob itu adalah menjalankan hidup, bukan hidup yang begitu, bukan hidup kaya, hidup pintar, tapi bagaimana kamu menjalankan hidup kamu itu untuk menjadi pintar bagaimana, jangan sampai menyalahi aturan, menjadi kaya jangan sampai korupsi gitu loh. Oh berarti prosesnya menjalani hidup, bukan hidupnya gitu kan. Nah, ini segitu guys, jadi nggak semua orang memahami gitu kan. Makanya ini terjadi pada semua hal. Nah makanya kayak gini juga ya, saya kasih contoh kalimat misalkan bahasa Inggris lah contoh ya. Don't go that way and please move around and evade that corner. Nah, ada yang ngerti bahasa Inggris artinya gini ya. Jangan pergi ke situ ya. Berbaliklah dan hindari sudut itu. Paham ya? Nah, ini orang perlu pahami. Apa sih? Jangan ke situ. Situ tuh kemana gitu kan? Makanya dikasih dalam kurung. Ke situ maksudnya adalah ke misalnya tempat yang saya maksud itu adalah ke situ itu adalah ke tumpukan sampah misalnya. Nah, berbaliklah, move around, ya kan? Kalau perlu kasih lagi dalam kurung dari tempat tumpukan sampah. Berbalik move around dari tempat tumpukan sampah dalam kurung lagi kalau perlu. Nah, tapi kalau jadi tergantung terjemah, apa perlu nggak menurut dia disampaikan begitu? Karena kan terjemahan ini berusaha agar memudahkan membaca, karena nggak semua pembaca itu punya level pemahaman sama gitu kan. Nah, jadi ini bukan berarti tidak sempurna guys, karena kita tuh yang dituntut untuk cerdas sebenarnya untuk memahami kalimat. Jadi Allah tuh mau kita tuh naik derajat, jadi orang pintar semua ya. Jadi kita tuh sekelas Rocky Gerung, sekelas siapa gitu kan. Jadi kita tuh jadi makanya Allah tuh kenapa indahnya dia merangkai kata-kata tinggi seperti itu ya bukan remeh-temeh. Dia coba nambahkan ya, kalau Allah ngomong gini ya, wahai ahlu kitab, janganlah kamu berlebihan dalam menjalankan agamamu, sampai yang di bawahnya ya dengan kan juga, dan yang dia sampaikan kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Artinya kita ini semua adalah orang-orang yang disuapin semua. Anda mau nggak di orang-orang disuapin? Saya nggak mau guys. Ya saya mau, gitu kan. Nah, jadi gini, kayak saya misalnya tahu nih, misalnya yang tadi saya tahu bahwa kalau dikatakan bahwa janganlah kamu berlebihan dalam agamamu. Oh, saya pahami bahwa ini adalah terminnya adalah dalam menjalankan agama. Jadi saya udah merasa sudah cukup gitu kan. Saya nggak perlu lagi di dalam kurung. Tapi nggak semua orang kayak saya. Ada orang-orang kita beragi, makanya perlu dibelaskan dalam kurung. Jadi dalam kurungnya adalah agar semua orang itu memahami, nggak orang tertentu aja memahami gitu guys, ya kan? Karena nggak semua orang itu punya kecerdasan yang sama. Ada mungkin orang yang nggak cerdas kita beragi kan. Nah, mungkin yang orang gitu ya perlu tanda kurung seperti ini gitu kan.
bahasa aslinya. Kenapa ada kata-kata yang ada di dalam tanda kurung itu? Bagi saya, terjemahan Al-Quran perlu ditambahkan kata-kata di dalam tanda kurung itu, karena Al-Quran bukan wahyu dari Tuhan, dan Al-Quran tidak sempurna. Apa yang disampaikan? Nggak sempurna ya. Manusia tuh nggak sempurna. Makanya Allah tuh pengen kita tuh belajar agar kita memahami setiap kata itu. Nah, yang paham tuh siapa? Pakar-pakar terjemah itu yang paham. Jadi pakar terjemah tuh paham sehingga mereka tahu ini maksudnya ini loh. Kayak ngomong agamamu berarti menyalahkan agamamu. Pakari paham. Karena mereka menerjemahkan gitu guys. Karena menerjemahkan suatu di bahasanya itu adalah kadang-kadang beda dengan terjemahannya. Perlu ada keterangannya gitu kan. Nah, pakarnya paham. Sayangnya nggak semua orang sepaham pakar. Maka mereka bantu karena untuk mengincar segmen pembaca yang luas sehingga semua orang itu karena tingkat kesabaran berbeda dan Allah untuk kita untuk belajar guys ya. Ingat Islam tuh ditekankan belajar ya. Jadi jangan seperti teman lagi yang mau belajar. Jadi dia tuh bahas alisannya karena terpaksa. Soalnya dia mempelajarinya. Tapi karena terpaksa ya gimana aja mencari-cari cara untuk menyerang ayat alisan ini guys. Sehingga konteksnya bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Oleh Al-Quran tidak jelas, oleh sebab itu perlu diperbaiki oleh manusia, supaya lebih jelas. Biasanya, banyak muslim yang berdalih dengan memuja bahasa Arab. Oh itu terjemahan. Terjemahan bukan kitab suci. Dan lain sebagainya. Mereka melakukan hal itu untuk menutupi ketidakjelasan Al-Quran dengan sesuatu yang lebih tidak jelas lagi. Mereka punya pola pikir. Al-Quran itu jelas, buktinya para pakar. Jadi jelas bagi para pakar kan. Makanya karena jelas bagi para pakar dan tingkatnya memang seperti itu ya, nggak semua orang itu paham ya. Banyak orang paham seperti para pakar itu, tapi nggak semua orang paham begitu. Paham ya, makanya dibantu oleh para pakar dan orang-orang yang paham. Itu pakar tahu, ini banyak juga orang yang seperti kita yang paham ini. Tapi kalau nggak paham gimana? Ya dibantu dia pakai itu guys. Karena kan kitab suci kan untuk semua gitu kan. Makanya ini adalah kita tuh kalau logikanya kita tuh dibawa level tambah lagi kita belajar. Jadi kita sama dengan para pakar gitu kan. Jadi Al-Quran tuh men-challenge kita untuk gimana supaya kita tuh mau menaikkan level sehingga kita sama dengan para pakar. Sehingga kalau semuanya sama dengan para pakar atau kayak yang kayak Rocky Gerung misalnya kan. Jadi apa yang mereka sampaikan kita semua akan paham guys. Gitu kan? Akan paham kita. Kayak satria Rocky Gerung. Kita kalau nggak paham dia bakal ini kayak contoh yang Rocky Gerung bilang kita suci adalah fiksi kan, orang nggak paham akan marah. Padahal dia kita paham kita senyum aja. Rocky Gerung sedang ngomong sesuatu hal yang kita pahami gitu kan. Nah itu guys poinnya. Jadi Anda tuh harus belajar untuk menangkap apa yang Quran sampaikan, apa yang Rocky Gerung sampaikan atau yang lain sampaikan. Seharusnya bukan Anda yang bukan Anda yang terus-menerus disuapi. Tapi sudahlah, pakar tadi menganggap nggak semua juga manusia itu mau pintar gitu kan. Ada juga manusia itu yang masa bodoh, akhirnya ya untuk memudahkan dikasih lah bantuan dengan memberikan penjelasan dalam kurung guys. Pikir dasar untuk beriman atau percaya kepada sesuatu yang tidak mereka mengerti. Tuhan itu tidak bisa dimengerti, kalau bisa dimengerti itu bukan Tuhan. Itu sebabnya mereka mau aja menghafal sesuatu yang tidak mereka mengerti. Guys, orang nggak mungkin menghafal sesuatu yang tidak mereka mengerti, ya kan? Justru karena mengertilah makanya dihafal. Paham ya? Contoh ya. Misalnya Anda disuruh menghafal sesuatu yang tidak Anda mengerti, misalnya kayak apalah gampangnya ya, kayak nih, contoh kayak misalnya Anda lagi belajar di kelas ya. Anak SD disuruh menghafal teks kuliah, ya kan? Misalnya anak SD itu kan harusnya masih 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4. Tiba-tiba disuruh menghafal 7 cos 8 tangen kuadrat dan segala macamnya. Itu ngapain coba anak kecil tadi anak SD itu menghafal itu gitu kan, ya kan? Jadi sesuatu tuh yang dihafal tuh adalah sesuatu yang mereka yang mereka pahami. Nah sama kayak Quran juga begitu. Jadi kenapa dihafal? Agar
gunanya agar dia gini ya. Anda tahu ya kenapa guna dihafal ya. Contoh kayak Pancasila. Nih. Kenapa Anda menghafal Pancasila? Coba. Atau contoh lagi nih misalnya. Nih saya sering sampaikan guys ya. Misalnya Anda belajar bela diri. Nah itu ya, alih-alih Anda dibuat paham dulu, Anda disuruh menghafal. Ya kan? Jadi makanya Anda pernah nonton nggak film Karate Kid? Misalnya saya sampaikan video saya ya. Jadi waktu itu kan ceritanya ada seorang anak dibully sama teman-temannya. Lalu dia tiba-tiba dibantu sama seorang master karate dari Jepang. Namanya adalah Mr. Ohara. Ini film-film jadul lagi ya. Nah, anak ini kagum dan minta berguru sama dia. Pak, tolong ajari saya karate. Nah, pertama bapak ini nggak mau. Tapi karena didesak akhirnya mau dia kan. Oke lah, saya ajari. Nah, tapi bukannya memberi paham ini anak dengan mengajarkan gerakan karate. Misalnya nangkis begini, ya kan mukul begini. Tidak, dia menyuruh anak ini menghafal. Menghafal apa? Menghafal gerakan yang anak ini bahkan nggak sadar itu adalah gerakan karate. Jadi master bela mengerti akan pentingnya hafalan. Kalau sudah hafal, nanti pemahaman akan timbul sendiri. Jadi maka memudahkan dia untuk memberikan pemahaman. Nih buktinya ya. Di waktu itu anak itu disuruh ya. Makanya Anda harus banyak nonton biar Anda tidak kurang literasi. Ya anak ini disuruh nonton kan. Ya bukan disuruh nonton ya, maaf. Anak ini disuruh untuk ngelap kaca mobil, kaca rumah dengan gerakan tangkisan karate. Jadi mutar keluar, balik lagi mutar ke dalam. Ini kan tangkisan karate, ya kan? Tangkisan ke dalam, tangkisan keluar. Ini kan karate guys, gitu kan? Nah, anak ini nggak dikasih paham kalau ini adalah gerakan tangkisan karate. Disuruh kerjakan berulang-ulang dan nggak boleh gerakannya tuh. Jadi anak ini kan karena gini dia kan, nggak begitu, jangan. Kalau kamu harus begini terus. Nanti setelah selesai bersih kaca ini ya, kamu ulang lagi dengan gerakan sebaliknya. Nah, jadi anak itu tuh mengira kan, ini mungkin cara ngelap kaca yang bagus gitu kan, biar bersih. Mungkin kalau gini nggak bersih gitu kan. Nah, itu mungkin dia pahami, atau mungkin dia bingung nggak, ini apa sih maksudnya master karate ini? Saya kan mau belajar gerakan karate, bukan belajar ngelap kaca. Nah, makanya master karate tidak ngasih dia paham, karena dia tahu prinsipnya adalah paham itu adalah kalau hafal dulu. Nah, akhirnya tibalah berapa saat lamanya ya, mungkin udah berapa hari atau berapa minggu itu kan, anak ini akhirnya nyerah dia langsung menghadap kepada Mr. Ohara, master karate. Saya kan sini mau belajar karate, bukan ngelap kaca. Kata master karate, teruskan saja, pokoknya ikuti aja apa yang saya perintahkan gitu kan. Anak ini nggak mau guys. Nah, dan desak juga kan, akhirnya Mr. Ohara akhirnya ini anak ini berarti harus dikasih paham sekarang. Udah saja dikasih paham ini kan, karena dia udah mulai berontak gitu kan. Oke lah, akhirnya Mr. Ohara melayangkan pukulan karena itu. Pukulan. Tiba-tiba si anak nggak sengaja nangkis dengan gerakan karakter tadi. Dipukul lagi, takis lagi, pukul lagi, takis lagi. Si anak heran loh, tadi aku urusan ngapain gitu kan. Nah, langsunglah Ohara mengatakan, yang kamu lakukan itulah tangkisan dalam karate. Baru dia kasih paham dia. Anak ini kan, gitu. Jadi pahamnya beserta dengan hafalan. Jadi saat itu dia paham serius hafal. Ngerti nggak Anda? Itu indahnya hafalan. Coba kalau dibalik metodenya ya. Anakku ya, ini adalah tangkisan dalam karate. Sap. Ya kan? Sap. Udah, dikasih paham aja, suruh hafal. Oh ya, berarti tangkisan karate itu gini. Udah. Artinya nggak disuruh hafal kan, bagi kita apalagi hafalan nggak penting. Yang penting paham. Nah, jadi cuman paham aja, tapi nggak dihafal. Apa yang terjadi? Ketika datang sangat sebenarnya, alih-alih harusnya dia tuh refleks dia anak tadi yang dicoba oleh Ohara, dia nggak hafal guys. Jadi nggak berguna itu pemahaman itu. Dia bahkan lupa, main nangkis gimana ya? Dia paham kalau nangkis itu begini, tapi dia lupa gimana. Akhirnya bonyok dipukul orang dia. Nah, coba tadi anak tadi, ya, ketika dia jumpa orang lain memukul dia, dia lah udah paham dan hafal. Dia tinggal langsung serangan tiba-tiba langsung hup ke dia. Udah refleks dan dia tahu refleks dia tuh tangkisan gitu. Nah, jadi Anda harus paham ya, hafal itu penting. Juga misalnya kayak Pancasila tuh ya, kalau Anda hafal ya, Anda bisa praktekkan. Contoh,
Misal gini, orang mengomongkan kamu harus praktikkan Pancasila, ya kan? Misal gini, ada misalnya saya melakukan perbuatan ya, tanpa lagi juga. Nah, ada di antara perbuatan kita ini yang melanggar Pancasila, ya kan? Nah, tapi saya hafal Pancasila, tanpa lagi tidak, nggak hafal ya kan? Dia nggak apa, saya hafal. Kayak kita misalnya melakukan sesuatu yang melanggar Pancasila, ya. Nah, lalu ada orang negur, kalian ini melanggar Pancasila loh. Harusnya kalian nggak begitu, gitu kan? Nah, saya hafal, tapi saya memang ikutan dia. Saya tahu kalau itu melanggar, tapi gimana kan? Tapi kalau dia memang nggak tahu sama sekali kalau itu melanggar, nah, karena dia nggak hafal, saya hafal. Nah, misalnya kayak sila pertama Pancasila, ketuhanan Maha Esa, artinya kita tuh harus punya Tuhan, ya kan? Arti ketuhanan Maha Esa adalah kita harus meyakini satu agama yang ada. Nah, lalu kita nih malah ateis gitu kan? Kalian ateis melanggar sila pertama Pancasila. Dia nggak sebut orang itu kan, cuma kalian melanggar Pancasila. Nah, saya paham kok. Nah, ini maksudnya adalah sila pertama Pancasila, ketuhanan Maha Esa. Ya saya paham sih, saya hafal. Cuma saya kan tanpa lagi, dia mau ateis ya saya coba juga. Walaupun saya tetap melanggar. Tanpa lagi bingung dia. Yang melanggar Pancasila yang mana Pak ya? Jadi dia nggak tahu bahwa perbuatannya melanggar. Kok saya tahu gitu kan? Atau yang kedua, tanpa lagi adalah dia tidak punya agama, dia tidak beragama ya. Dari dia awal mungkin dia agama Kristen, dia coba dia ateis gitu kan. Nah, saya tahu ini melanggar Pancasila nih, makanya saya tetap Muslim. Bila datang orang kan, orang itu akan sebut kepada siapa? Tanpa lagi kamu melanggar Pancasila. Yang ngapal kan? Yang mana ya? Nggak mana ya? Yang melanggar Pancasila? Nah, saya yang paham, yang hafal nggak bakal dikomplain. Saya tahu kalau ketuhanan Maha Esa itu adalah nggak boleh ateis kan. Nah, tapi saya pun bisa menerangkan tanpa lagi kamu melanggar sila Pancasila yang pertama, ketuhanan Maha Esa, karena kamu ateis, makanya apa Pancasila gitu loh. Jadi gunanya hafal sesuatu adalah karena gini, kitab suci itu kan isinya adalah perintah dan larangan. Jangan ini itu apa saja hukum-hukumnya situ kan. Misal kayak Yesus mengenakan hukum kasih. Nah, kalau apa gimana? Jadi apa yang Anda lakukan ketika di taman pemikiran Anda? Kan harus dihafal itu. Bahwa kalau di taman pemikiran kasih pikiri. Nah, tapi mungkin mereka nggak hafal itu guys. Makanya Anda tahu nggak? Dalilnya kan jika di taman pemikiranmu, hukum kasih ya, maka beli juga pikirimu. Kalau mereka yang menghafal, mereka akan melakukan hal-hal di luar itu. Mungkin karena mereka nggak hafal. Jadi mereka tuh ketika mereka di taman pemikirannya, dalam artian ketika mereka merasa kayak diserang, mereka malah nyerang balik. Berarti kan di taman pemikiran tampar balik gitu kan. Nah, itu karena kemungkinan mereka nggak hafal. Coba kalau mereka hafal, ketika mereka diserang kan, misalnya kayak kejadian di SMK 1 Tandun, itu ada guru otomotif Islam ya, marah karena murid itu menggunakan ruang kelas bukan untuk belajar, tapi untuk ibadah. Padahal kan nggak boleh ibadah tanpa izin selain di gereja, itu kan atau di masjid. Sedangkan Muslim aja itu melaksanakan ibadah di kelas itu di lapangan itu butuh izin gitu kan, dari sekolah, beda sekolah. Nah itu tanpa izin, dia adalah gurunya lagi kan, hanya pandai-pandai murid saja. Nah itu guru tuh marah. Anggaplah yang melakukan hal salah yang mengatakan binatang kalian, ini bukan gereja, atau gitu kan. Anggaplah salah yang mengatakan binatang kalian. Nah sebagai orang Kristen yang hafal dalil, kalau mereka hafal tuh bahwa ada hukum kasih yang berbunyi bahwa jikalau ditampar di pikiranmu kasih dipikiri, kalau mereka hafal, mereka akan diam saja. Aduh, kita lagi tampar di pikiran kita nih dengan dikatakan kalian binatang gitu kan. Ya mereka akan kasih dipikiri. Dengan cara apa? Ya diam saja. Membiarkan saja mereka dihina gitu kan. Tapi yang terjadi, kalau mereka tidak hafal, mereka malah counter attack. Ya kan? Ngajak berantem gitu kan. Habis itu laporkan polisi. Ini berarti makanya kalau mereka hafal, mereka tidak akan melakukan itu. Dan artinya banyak umat Kristen melakukan itu. Alih-alih mereka tuh harusnya sabar, membiarkan dihina, tapi mereka malah melapor polisi. Maka saya katakan hafalan itu penting ya. Kalau tidak hafal hukum di agama Anda, bagaimana Anda mempraktekannya? Misalnya kayak Anda tahu ada peraturan perusahaan nih guys ya. Nah, itu harus dihafal, harusnya nih. Kayak perusahaan tempat saya bekerja, saya hafal peraturannya. Misalnya kayak berantem itu dipecat kedua-duanya. Baik yang memulai maupun yang terpancing, yang berantem. Nah, makanya saya tahu, dan saya paham. Berarti kalau gitu nggak boleh berantem dan nggak boleh
membalas. Makanya ketika saya menghadapi situasi misalnya berantem, saya dipancing-pancing emosinya, ya saya berusaha sabar. Saya tahu kalau saya melawan atau saya balas, dua-duanya akan kena pasal berantem, kena pecat. Tapi kalau dia aja mukul saya, dia aja kena pecat. Nah, itu berarti saya paham dan hafal peraturan. Saya nggak, jadi saya akan betul-betul jaga itu. Saya tidak akan pernah melawan orang yang berusaha untuk memukul saya. Ya saya biarkan dia dipukul. Saya menghindar, tapi kalau terpukul ya sudah. Nah, saya tinggal laporkan, Pak, saya dipukul. Ini bukan mengadu cengeng ya, bukan. Karena kita cerdas, semak kita tahu peraturan perusahaan. Kalau kita melawan balik, ya kita dua kena pecat, rugi. Udahlah kita tuh berantem. Memang sih kita harga diri kita terjaga, tapi kan lebih penting lagi privasi kita, ya kan? Kebahagiaan keluarga kita dengan kita tuh tetap bekerja. Jangan sampai kehilangan pekerjaan hanya karena hal-hal seperti itu. Mending dia aja yang dipecat karena dia yang mukul kita. Nah, kita tetap bertahan di situ guys, dan tetap bisa memberi nafkah kita dan keluarga kita guys. Nah itu, jadi hafal itu penting, bukan hanya paham, ya kan? Jadi Quran itu kenapa dihafal? Karena banyak aturan di sana. Aturan, bahkan masuk ke toilet ini ada aturannya. Kaki kiri dulu, ya kan? Keluar rumah kaki kanan dulu. Banyak aturannya guys, dan itu harus dihafal. Kalau tidak Anda nanti keluar dari masuk toilet kaki apa dulu ya? Nggak hafal gimana coba? Anda salah-salah aja. Kaki kanan Anda masukkan dulu, langkah dulu kan. Lalu keluar rumah Anda langkah kiri. Itu kan akibat nggak hafal, Anda akan sering melanggar aturan. Makanya gunanya adalah mengapa itu adalah agar itu tetap pada aturan yang disampaikan di Quran, gitu loh guys. Itu sebabnya mereka harus percaya buta bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Tuhan tanpa boleh. Jadi yang percaya buta itu tambah lagi. Karena itu kan statement jelas ya di awal yang katakan saya tidak perlu Quran untuk membuktikan bahwa Kristen benar. Itu sudah jelas ya. Itu percaya iman buta artinya. Iman buta itulah iman yang percaya begitu saja tanpa mau membandingkan dengan yang lain. Ibaratnya dia hanya percaya mobil Terios itu adalah mobil terbaik tanpa membandingkan dengan mobil lainnya. Itu iman buta itu. Percaya bahwa pacarnya adalah benar tanpa dibandingkan dengan pacar atau istri orang lain. Contoh tadi kisah yang pertama tadi saya sampaikan kan. Dia menganggap pacarnya benar. Padahal kalau dibandingkan sama istri saya benar karena dia nggak mungkin selingkuh. Ya, jadi kalau ada nonton di video di awal tadi ya nggak mungkin istri saya selingkuh. Pasti benar itu, diawasi secara ketat gitu kan. Kalau pacar dia kan tidak bebas gitu kan. Yang penting dia tidak pernah melihat atau ketahuan selingkuh guys. Nah padahal nggak tahu kita kan di belakang, karena nggak ada pengawasan, jangan di belakangnya selingkuh, hanya belum ketahuan saja gitu kan. Nah, jadi gitu logika guys. Mempertanyakannya. Karena kalau dipertanyakan, orang akan melihat dengan jelas bahwa Al-Quran bukan wahyu dari Tuhan. Jadi justru Al-Quran itu dipertanyakan, ya. Bukan hanya Quran, kita pertanyakan. Jadi orang-orang mualaf itu ya, dia mempertanyakan setiap dalil yang dibacanya, baik Quran maupun Alkitab. Itu membuat mereka mualaf. Nah, tanpa lagi kan tidak mempertanyakan Al-Quran. Tadi kan statement jelas ya. Saya tidak perlu Quran untuk membuktikan kebenaran Alkitab. Artinya dia tidak mau tahu sama Quran. Nggak mau tahu itu kan. Nah, itulah sebabnya kenapa itu dia percaya buta. Ya. Itu memang buta itu begitu. Hanya yang penting ini benar, tanpa mau melihat yang lain, tanpa mau membandingkan. Inilah yang disebutkan dengan iman buta itu seperti itu guys. Sedangkan kita berbeda. Kita diajarkan untuk percaya kepada sesuatu yang kita mengerti. Itu sebabnya Alkitab. Bagaimana dia bisa mengerti ya? Banyak kata-kata yang dia tidak pahami. Arti kata mengenapi dia nggak paham. Mengenapi diartikan dengan mengubah atau mengganti. Coba buka kamus. Mengenapi adalah menambah sehingga lengkap. Sehingga kalau Yesus dikatakan menggenapi hukum Taurat dan para nabi, artinya dia menambah sehingga lengkap, bukan menyedarkan atau menggantinya. Itu aja dia nggak paham guys kayak gitu. Makanya arti kata menggenapi, arti kata melainkan, apalagi yang sederhana itu dia nggak paham. Nah, jadi guys ya, belajarlah dengan baik, jangan klaim-klaim saja gitu kan. Dan video pun udah banyak saya bantah ini. Ya, dan saya buktikan di video-video itu bahwa dia ini sebenarnya nggak paham dengan kitab dia, ya kan. Bukan hanya kitab dia, banyak hal yang dia tidak pahami, gitu loh guys. Dan itu sudah saya buktikan di video-video saya yang mengomentari dia gitu kan.
Tetap diterjemahkan ke dalam bahasa yang kamu mengerti. Jelas ya? Nah, balik ke Al-Quran, surah 4 ayat 171 dikatakan, sesungguhnya Al-Masih, Isa putra Maryam, hanyalah utusan Allah, dan dalam kurung makhluk, yang diciptakan dengan kalimatnya, yang dia sampaikan kepada Maryam, dan dalam kurung dengan tiupan roh darinya. Di situ ada... Nah, ini ya, kenapa dibantu dengan dalam kurung? Karena nanti orang nggak paham akan apa guys? Karena gini ya, kalau kita paham ya, tanpa kurung pun kita ngerti bahwa ya saya terangkan ya, sesungguhnya Al-Masih putra Maryam hanyalah utusan Allah dan kalimatnya. Nah, orang nggak paham mengira kalimatnya adalah kayak bagian dari orang itu. Padahal kalau mereka lihat konteks dari awalnya, yaitu hanyalah utusan Allah, berarti utusan adalah orang yang diutus, berarti di luar itu. Misal gini, sesungguhnya ya, misal gini nih ya, ini kita kasih konteks kayak saya nih. Sesungguhnya tanpa ragi ya, atau julukan tanpa ragi, sesungguhnya si bodoh tanpa ragi, ya kan, maaf ya pakai kata kasar ya, saya memang sudah kelewatan gitu kan dia nih kan. Nah, sesungguhnya si bodoh tanpa ragi ya hanyalah utusan Bobby, utusan saya dan kalimat saya. Nah, orang yang nggak paham, oh tanpa ragi berarti kalimat Bobby, oh berarti tanpa ragi ini adalah Bobby. Kan itu orang-orang bingung kan gitu mengartikannya. Makanya kita kasih penjelasan dalam kurung. Bukan kalimat Bobby itu adalah Bobby, tapi teman, karena saya bukan Allah, makanya bukan pakai ini ya penjelasan, tapi orang yang yang disuruh untuk menyampaikan kalimat saya, itu maksudnya. Ya, ini berkorelasi dengan hanyalah utusan saya. Ini karena tanpa ragi ini adalah utusan saya, berarti bukan saya, berarti yang saya utus, yang diutus oleh saya. Ini Anda harus paham ya, saya kasih banyak apa nih guys, Anda paham. Makanya dalam kurungnya menjadi dan ya, orang yang diutus menyampaikan kalimat saya gitu. Coba kalau cuma gini, sesungguhnya si bodoh tanpa ragi hanyalah utusan saya dan kalimat saya. Gak semua orang paham maksudnya ini. Makanya saya kasih dalam kurung penjelasan guys. Juga sama gini ya, yang dia sampaikan kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Coba ya, yang dia sampaikan kepada Maryam dan roh darinya. Nah, orang yang paham akan mengatakan, oh berarti ini roh, maksudnya rohnya itu. Padahal di dasar ada kata-kata utusan Allah, berarti sesuatu dari Allah gitu kan. Nah, sama kita nih, utusan saya berarti bukan saya. Nah, tapi orang-orang akan mengira bahwa roh dari saya berarti saya berarti. Nah, padahal jelas itu kalimatnya adalah utusan saya gitu guys. Nah, makanya saya sampaikan dalam kurung ya, yang dia sampaikan kepada masyarakat ya, dan dengan dengan surat perintah dari saya. Paham ya? Atau dengan semangat dari saya, ya, dengan pemberian semangat dari saya gitu loh, ya, dan semangat dari saya. Jadi dan semangat dari saya, orang nggak paham, oh dan semangat dari Bobby berarti ini adalah si Bobby. Bukan, karena ada kalimat sebelumnya mengatakan bahwa katanya itu utusan saya, berarti ini sesuatu dari saya, makanya harus diterangkan dalam kurung ya, yaitu dengan pemberian semangat dari saya guys. Nah, ini orang-orang kita pada gini apakah paham gitu kan? Karena semua orang cerdas guys. Apalagi orang yang lihat sepotong. Misalnya dia hanya baca bagian dan kalimatnya. Oh, kalimatnya berarti dia. Lalu dia nggak baca, karena dia nggak baca utusan Allahnya kan? Juga dia baca juga yang disampaikan kepada Maryam dan roh darinya. Oh, roh darinya. Juga ini berlaku buat orang-orang yang suka mengambil ayat sepotong. Makanya perlu dalam kurung biar mereka paham. Oh, ternyata kenapa kok ada dengan tiupan? Oh, mereka baca, oh iyalah dengan tiupan roh darinya atau makhluk yang diciptakan dengan. Oh, karena ada kata di baris pertama yaitu utusan Allah, berarti sesuatu yang dari Allah guys. Nah, itu poinnya sebenarnya.
seperti itu ya. Makanya dia ini nggak mau belajar. Para pakar itu Bapak mencoba menerangkan sesuatu kepada orang-orang yang kita paragi ini, karena nggak semua orang cerdas kayak kita. Ada juga orang-orang yang absurd, yang tingkat kecerdasannya rendah seperti kita paragi, itu perlu disuapin dengan diberikan tolak kurung. Ini tolak kurungnya bukan buat saya guys, saya paham. Saya dengan membaca aja ya. Sungguhnya Al-Masih Isa Putra Maryam hanyalah utusan Allah. Saya garis bawah itu utusan Allah. Berarti orang yang lain selain Allah yang diutus Allah, bukan Allah berarti kan. Nah, itu udah cukup bagi saya. Makanya ketika saya baca ayat berikutnya dan kalimatnya, saya ngerti, oh kalimat ini berarti adalah kayak title gitu, titel. Kalimatnya berarti karena dia tuh utusan Allah, berarti dia menyampaikan kalimat Allah, makanya digelari sebagai kalimatnya gitu kan. Nah, saya paham. Hanya dengan melihat baris kalimat baris pertama, ya perlu lagi tambah kurang. Tapi kan nggak semua orang seperti itu. Ada orang-orang yang nggak cerdas kita lagi yang harus disuapin. Jadi dia nggak bisa berkata di oh dan kalimatnya, oh berarti dia, atau roh darinya berarti dia. Enggak, baca dong kalimat sebelumnya. Utusan Allah, berarti bukan Allah dan alias orang utusan Allah. Makanya baca juga ini apa dalam kurungnya gitu kan. Itu guys, jadi ini adalah nggak semua orang cerdas seperti kita. Ada orang-orang kayak Taparagi yang perlu disuapin itu loh ya kan. Kedua tanda kurung yang ditambahkan. Dalam kurung makhluk yang diciptakan dengan, dan dalam kurung dengan tiupan. Jika tidak ada tanda kurung, kalimat itu menjadi, sesungguhnya Al-Masih, Isa Putra Maryam, hanyalah utusan Allah, dan kalimatnya yang dia... Nah, ini kita paham. Orang yang cerdas akan paham ya, bahwa ketika ada kalimat seperti ini ya, sesungguhnya Al-Masih, Isa Putra Maryam, hanyalah utusan Allah. Oh, utusan Allah, berarti sesuatu bukan Allah, tapi utusannya, diutus oleh Allah, orang lain berarti. Nah, jadi ketika ada kalimat dan kalimatnya, berarti ini karena kalimatnya kan dia bukan Allah. Berarti kalau bukan kalimat, berarti nggak mungkin nih kalimatnya adalah Allah, karena dia adalah utusan Allah. Berarti orang di luar Allah yang diutus Allah. Oh, ini berarti ada titelnya, karena dia menyampaikan kalimat Allah, makanya disebut dia tuh dikasih titel kalimatnya. Lalu yang dia sampaikan kepada Maryam dari roh dan roh apa? Dan roh darinya, dan yang dia sampaikan kepada Maryam dan roh darinya. Oh, roh darinya. Oh, bentar, roh darinya. Berarti ini adalah rohnya. Oh, orang yang awam gitu, tapi orang kan roh darinya. Oh, tadi kan dikatakan dia tuh bukan Allah, tapi utusan Allah. Berarti orang di luar Allah. Berarti ini adalah roh darinya, maksudnya adalah ya kan yang diciptakan gitu guys. Jadi karena gini, roh darinya maksudnya adalah roh itu milik Allah, bukan Allah tuh roh. Ya, saya menciptakan mobil dengan besi-besi saya. Bukan saya tuh besi, tapi mobil itu saya buat dengan besi-besi saya, besi milik saya gitu guys. Ya kan? Nah, jadi intinya adalah sebenarnya kalau Anda paham ya. Pakar ini hanya membantu untuk memahami, karena nanti jangan sampai ada orang yang nggak mengerti bahwa ini poinnya adalah rohnya dan kalimatnya itu adalah berhubungan sama kalimat yang pertama, yaitu kata utusan Allah guys. Sampaikan kepada Maryam dan roh darinya. Jadi, Al-Quran yang tanpa diselipkan kata-kata oleh manusia memberitahukan bahwa Isa Putra Maryam adalah 3 hal. Yang pertama, dia adalah utusan Allah. Yang kedua, dia adalah kalimat Allah. Yang ketiga, dia adalah roh Allah. Nah, kita harus tahu utusan Allah berarti orang lain selain Allah, bukan Allah itu sendiri. Orang lain yang diutus oleh Allah. Allah mengutus orang itu gitu. Nah, makanya ketika ada kalimat kedua, yang kata kedua yaitu kalimat Allah, karena ini dia bukanlah Allah tapi orang diutus, berarti kalimat Allah ini berarti adalah gelar karena dia menyampaikan kalimat Allah, makanya dia tuh adalah dilabeli sebagai kalimat Allah, bukan Allah itu sendiri, tapi itu hanya label. Kayak juru bicara presiden, atau kalimat tangan presiden, atau bukan dia tuh presiden yang tangan presiden atau artian harfiah, tapi orang yang kepercayaan gitu kan, atau juru bicara presiden, bukan dia tuh adalah atau pembicara presiden. Dia adalah hal seperti itu guys. Jadi dia tuh bukanlah orang itu hanya titel. Lalu roh Allah, masuk roh Allah adalah bukan roh Allah yang
Allah itu roh, lalu dia tuh rohnya Allah itu bukan. Tapi roh Allah adalah roh milik Allah. Allah tuh punya ciptaan roh-roh. Ini semua yang ciptakan Allah tuh miliknya. Allah menciptakan roh, menciptakan manusia, menciptakan ini. Jadi Yesus itu masuk poinnya adalah roh Allah sama kayak kita. Jadi Allah menciptakan Yesus, menciptakan kita itu dengan rohnya. Dia memberikan roh miliknya kepada kita. Makanya kita punya roh. Roh kita ini bukan punya kita. Roh saya bukan milik saya. Roh Yesus bukan milik Yesus, tapi milik Allah, guys. Maka dikatakan roh Allah, roh milik Allah. Bukan Allah itu roh ya. Bukan itu roh Allah, rohnya Allah bukan. Dalam artian bukan hak milik. Misal kayak mobil saya, artinya beda dengan mobil saya dengan mobil saya dengan diri saya itu beda. Mobil saya artinya mobil yang saya miliki. Kalau diri saya gitu kan. Nah, jadi poinnya harus paham ya. Ini yang kata kedua yang dilihat ini bersambungan dengan kata pertama, guys. Nah, ini udah sejam ya. Kini kita sambung videonya, guys ya. Di part kedua nanti ya. Karena ini video panjang nih, guys. Jadi mungkin nanti kelamaan nonton kan ngantuk pula gitu kan. Jadi kayaknya kita akan sambung aja di video selanjutnya. Jadi sekian dulu video kita hari ini, guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.